Ada tugas nih. Bukunya mana ya? Aduh. Sepertinya terlalu rumit deh. Ada ChatGPT. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Christine Ailin Purba dan saya salah satu mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Bengkulu. Nah, kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya akan membahas mengenai penggunaan AI pada bidang kehidupan kita sehari-hari. Nah, di mana AI ini kan selalu menjadi trending topik ya, di mana AI setiap kehidupan kita sekarang sudah dibarengin dengan AI. Apa sih AI itu? AI sendiri itu adalah kecerdasan buatan yang merupakan kolaborasi antara 4.0 dan 5.0, di mana 4.0 itu adalah pengembangan teknologi dengan 5.0 itu tujuan pengembangan teknologi itu untuk memudahkan manusia. Nah, kali ini aku mau bahas nih tentang ChatGPT. Nah, di mana ChatGPT ini sering sekali digunakan dalam dunia akademisi. Misalnya teman-teman yang saat ini dulu penggunaan buku itu makin banyak ya. Terus kalau kita menyusun skripsi itu buku kita makin banyak gitu kan. Dan di saat itu juga kita kadang ketika kita mencari informasi itu terlalu banyak informasi sehingga kita menyebabkan kebuntuan ide pada saat kita menulis. Nah, ChatGPT ini juga bisa membantu kita dalam mencari poin-poin apa yang ingin kita inginkan. Data dari sumber Populix ini menyebutkan bahwa 76% masyarakat Indonesia ini pengguna ChatGPT terbanyak di Indonesia, yaitu di Pulau Jawa. Ada ChatGPT. Saya kan ada tugas. Lebih baik saya pakai ChatGPT daripada saya pakai buku-buku banyak ini. Bagaimana sih peran perpustakaan dalam penggunaan AI ini? Karena kan AI ini bisa merangkum semua informasi dengan cepat dan akurat gitu. Jadi sehingga menggeser peran. Ada beberapa peran yang tidak bisa digantikan oleh AI dengan perpustakaan. Yang pertama adalah pengalaman teman-teman ketika kita saat membaca buku itu adalah memahami makna. Dimana ketika kita banyak membaca buku, kita akan memahami makna per kata. Sedangkan dalam AI, karena tingkat akurasi informasi yang cepat dan akurat, biasanya data yang disediakan dengan bahasa yang baku dan sulit untuk kita kembangkan. Yang kedua itu adalah kita terbatas untuk berpikir kritis, teman-teman, karena tadi sudah tersedia beragam informasi, jadi kita kurang mengeksplor informasi yang akan kita ketahui. Yang ketiga itu adalah akses ke sumber dayanya, di mana ketika teman-teman memakai AI ini kita terpaku dengan satu inovasi, yaitu ChatGPT. Sedangkan ketika kita menggunakan buku, kita akan mulai mengeksplor buku lainnya, di mana di saat ini juga kita akan menambah pengetahuan baru kita, karena kita sebagai akademisi dituntut untuk mengetahui beberapa sumber. Yang keempat itu adalah ruang belajar dan kolaborasi, di mana ketika kita belajar di perpustakaan itu, kita akan mengeluarkan ide-ide kita dan memulai diskusi kita dengan teman-teman kita yang lainnya. Sedangkan dalam ChatGPT, ketika kita dan teman kita menggunakan ChatGPT, maka ide kita tadi dan tingkat diskusi kita pun akan terpaku dan terfokus pada sumber yang hanya kita dapatkan. Beda dengan dari buku, dari pemikiran orang lain atau pemikiran penulis, kita dapat menuangkan ide kita. Sepertinya kita sepakat nih dengan penulis ini, atau sepertinya kita tidak sepakat. Kita bisa menuangkan ide dengan teman kita dan memulai diskusi. Sebagai seseorang yang di dunia akademisi, saya mempunyai solusi bagaimana kita berperan dalam menghadapi teknologi AI, yaitu adalah mengintegrasikan teknologi AI dengan kolaborasi, di mana ketika kita mencari informasi melalui AI, kita juga harus dituntut untuk mengembangkan poin-poin dari AI tersebut di dalam sumber-sumber buku. Misalnya ketika kita mencari informasi, kita tidak hanya terfokus pada AI, tetapi kita harus mencari jurnal-jurnal terkait maupun penelitian yang terkait. Yang kedua itu adalah meningkatkan berpikir kritis kita. Ketika kita mendapatkan informasi yang di AI, kita harus berpikir kritis. Seperti kenapa ya AI menyebutkan topik ini? Apakah topik ini akan menyambung dengan informasi yang saya cari? Kemudian itu akan meningkatkan berpikir kritis kita dan memulai diskusi kita kepada teman-teman yang lain.
Membaca buku memberikan kita banyak sekali manfaat. Yang pertama yaitu melatih otak untuk membantu kita berpikir dan menganalisis serta mencari solusi. Yang kedua, meningkatkan kita konsentrasi, meningkatkan memori, meningkatkan kreativitas serta menambah kosakata kita dan pemahaman kita mengenai makna pada setiap tulisan yang ada di buku. Perpustakaan sendiri di dalam teknologi AI yang semakin mudah saat ini, menurut saya tidak akan tergantikan. Itu tergantung oleh kebutuhan individu kita, di mana di saat kita membutuhkan informasi yang serba cepat, mungkin kita dapat menggunakan AI. Itulah salah satu inovasi kecanggihan teknologi. Tetapi ketika kita ingin berpikir kritis, kita harus mencari makna-makna yang terkandung di dalam AI dan mulai memperdalam informasi pengetahuan yang kita dapatkan dari AI tersebut di dalam buku-buku lainnya.